Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Pinot Carla. Di video kali ini teman-teman, saya ingin memberikan video tutorial bagaimana caranya jika teman-teman ingin membuat akun di portal SSCASN 2021 sampai 2022. Nah, sebagaimana kita ketahui teman-teman, untuk pendaftaran CPNS untuk tahun 2021-2022 ini sudah dibuka sejak 30 Juni kemarin sampai nanti tanggal 21 Juli. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti seleksi penerimaan CPNS ini, terlebih dahulu harus membuat akun di portal SSCASN. Nah, yang perlu teman-teman sediakan terlebih dahulu seperti KTP, kartu keluarga, dan teman-teman juga harus menyediakan email yang aktif, nomor handphone yang aktif yang bisa dihubungi, dan teman-teman sediakan password yang nantinya akan kita gunakan untuk login ke portal SSCASN ini. Nah, jadi teman-teman sebaiknya, sebagaimana kita hanya manusia biasa yang mungkin kadang kita lupa, kadang kita silap. Nah, saran saya teman-teman menyediakan catatan. Nah, teman-teman ambil buku, teman-teman ambil pulpen. Nah, kemudian teman-teman tulis di sana, teman-teman sediakan semua, teman-teman lengkapi terlebih dahulu. Yang dimulai dari nick, nomor kakak, password, nomor handphone, dan teman-teman juga harus menyediakan ijazah. Oke, dan langsung saja setelah teman-teman semuanya sudah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, kita akan langsung masuk ke website Google Chrome. Nah, yang satu lagi harus teman-teman pastikan internetnya bagus ya. Maksud saya supaya nanti proses pendaftaran tidak terjadi gangguan jaringan. Nah, setelah kita klik website Google Chrome, di bagian paling atas teman-teman kita ketik saja sscasnbkn.go.id. Nah, langsung saja itu kita telusuri ya teman-teman. Nah, setelah kita telusuri, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang perlu teman-teman klik di bagian paling atas akan ada kalimat seleksi calon aparatur sipil negara 2021. Nah, itu kita klik. Nah, setelah kita klik, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Selamat datang di portal SSCASN P3K Guru, CPNS, dan P3K Non-Guru. Nah, segera daftarkan diri kamu. Jadi di sini ada dua item, atau dua pilihan. Di bagian yang paling atas itu untuk membuat akun. Nah, yang ini. Nah, berikutnya yang di bawah ini, ya ini untuk mencek instansi apa saja yang telah membuka pendaftaran. Karena kita ingin membuat akun, langsung saja kita akan mengklik kalimat di bagian paling atas, kalimat buat akun. Nah, selanjutnya setelah kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman jangan langsung mengisi nick dan password ini. Jadi teman-teman di sini harus membuat akun dulu. Nah, kita klik kalimat buat akun. Selanjutnya, nanti setelah kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini langkah pertama teman-teman untuk pengecekan identitas diri. Yang perlu kita lengkapi di sini, kita harus memasukkan nick sesuai dengan identitas diri kita, yaitu KTP. Berikutnya kita memasukkan nomor kakak kita. Nah, teman-teman, di sini kita harus mengisi dengan jeli, dengan teliti, jangan sampai terjadi kesalahan. Oke? Jadi teman-teman mengisinya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Nah, setelah kita isi nick, nomor kartu keluarga, berikutnya nanti kita akan mengisi nama lengkap kita sesuai KTP. Oke teman-teman, nah setelah kita isi nanti nama lengkap kita sesuai KTP, berikutnya di bagian paling bawah, nanti kita harus mengisi tempat lahir kita. Tempat lahirnya harus sesuai KTP, dan berikutnya tanggal lahir juga harus kita isi sesuai KTP. Nah, dan berikutnya di bagian bawah kita akan memasukkan nomor handphone yang aktif. Jadi teman-teman sediakan nomor handphone yang bisa dihubungi ya, yang masih aktif. Dan di bagian paling bawah, teman-teman akan diminta untuk mengisi email yang aktif, email pribadi. Berikutnya teman-teman masukkan kode CAPTCHA yang sudah disediakan. Nah, sebelum kita klik kalimat lanjutkan, ada baiknya kita mencek ulang. Jadi kita cek, kita teliti, dimulai dari nick, kakak, nama lengkap, tempat lahir kita, tanggal lahir, dan
nomor handphone yang aktif, dan email yang aktif. Nah, semua sudah lengkap, semua sudah pasti. Langsung saja teman-teman klik berikutnya kalimat lanjutkan yang ada di paling bawah. Oke, ini saya akan beri tanda panah. Nah, yang ini kita klik saja ya teman-teman kalimat lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke langkah yang kedua untuk melengkapi data. Nah, di sini akan tertera atau muncul kembali identitas diri kita yang seperti tadi saya sebutkan sebelumnya. Nanti akan muncul nick, nama lengkap kita, nomor handphone, terus kemudian nanti akan ada email, dan berikutnya kita diminta memasukkan nama tanpa gelar, nama sesuai yang tertera di ijazah tanpa gelar ya teman-teman. Nah, berikutnya untuk tempat lahirnya sesuai KTP, tanggal lahirnya sesuai KTP, dan kemudian berikutnya di sini akan diminta mengisi kota kabupaten tempat lahir kita. Jadi di mana kita lahir ya teman-teman, kita isi kota atau kabupatennya. Dan berikutnya kita akan memilih untuk jenis kelamin. Jika pria teman-teman pilih pria, jika wanita kita klik wanita. Nah, berikutnya teman-teman kita harus memasukkan scan KTP. Nah, untuk scan KTP-nya ini teman-teman sudah disediakan sebelumnya dengan maksimal 200 KB ya, dan itu scan KTP yang JPEG. Oke, nah ini kita masukkan. Oke, untuk unggah foto KTP berhasil. Nah, nanti akan ada keterangan ya teman-teman berhasil atau tidak. Nah, ini sudah berhasil. Dan selanjutnya di sini teman-teman kita akan memasukkan swafoto selfie. Nah, untuk swafoto ini teman-teman harus tampak dengan jelas ya wajah kita seperti sudah ada di dalam video ini contoh yang diberikan. Dan berikutnya kita ambil file yang sudah kita sediakan. Nah, kita masukkan foto swafoto kita, maksud saya swafoto kita ya yang sudah kita JPEG. Nah, berikutnya sudah berhasil kita upload. Selesai. Nah, selanjutnya di bagian paling bawah kita diminta untuk mengisi password. Nah, di sini teman-teman sediakan password yang teman-teman mudah untuk diingat. Oke, jangan sampai lupa. Nah, jadi ada baiknya teman-teman tulis di buku catatan teman-teman password yang akan teman-teman gunakan. Nah, setelah kita isi passwordnya, nanti di bagian bawahnya kita akan minta kita akan diminta untuk mengkonfirmasi password. Nah, kita ketik ulang, kita konfirmasi passwordnya. Nah, selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan untuk pengaman. Nah, teman-teman boleh pilih pertanyaannya sesuai yang teman-teman mau saja. Di sini saya memilih apa makanan favorit, kemudian kita jawab pertanyaannya. Oke, di sini saya ketik aja nasi goreng. Dan berikutnya untuk pertanyaan yang kedua kita lanjutkan. Nah, saya pilih dan selanjutnya saya jawab juga. Dan selanjutnya yang terakhir kita masukkan kembali kode CAPTCHA yang sudah disediakan. Nah, setelah itu ada baiknya teman-teman cek kembali dari atas sampai ke bawah. Karena benar-benar ya teman-teman, untuk pembuatan akun ini hanya sekali saja, jadi jangan sampai salah. Nah, setelah kita sudah yakin, kita klik lanjutkan. Nah, sudah selesai. Kita klik lanjutkan, dan berikutnya akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, ini adalah langkah ketiga. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan pengecekan ulang data. Nah, ini dia yang tadi sudah kita upload. Swafoto selfie-nya sudah masuk. Oke, bisa teman-teman lihat. Sebentar ya, ini saya geser pelan-pelan. Nah, jadi teman-teman, untuk swafoto ini, teman-teman tidak perlu harus berlatar belakang merah. Nah, jadi untuk pas foto yang berlatar belakang merah itu nanti di proses berikutnya untuk pemberkasan dokumen-dokumen. Jadi untuk pembuatan akun ini kita untuk latar belakang foto itu bebas ya. Yang penting pakaian kita sopan, rapi ya. Untuk teman-teman boleh pakai kemeja. Dan buat laki-laki jika ingin mengenakan jas, ingin memakai dasi juga boleh, lebih bagus ya maksud saya. Lebih bagus, lebih rapi. Yang pastinya pastikan pakaiannya harus rapi. Oke?
Dan selanjutnya di sini akan muncul data identitas diri kita. Kita cek kembali, kita baca ulang ya teman-teman. Nik, nama lengkap sesuai KTP, kita baca pelan-pelan. Kemudian nama lengkap sesuai seperti yang di ijazah tanpa gelar. Kemudian tempat lahir kita. Kemudian ada tanggal lahir kita. Dan berikutnya nanti di bagian yang paling bawah, setelah tanggal lahir, nanti di bagian paling bawah akan terdapat keterangan kabupaten atau kota tempat kita lahir. Oke teman-teman, nah langsung saja di bagian paling bawah akan ada muncul keterangan untuk email dan nomor handphone kita. Nah setelah selesai kita cek, sudah kita pastikan semua berkas, semua identitas diri kita yang kita lengkapi sudah pasti, teman-teman boleh mengklik lanjutkan ya untuk proses mengakhiri. Nah, jika teman-teman ragu, teman-teman boleh mengklik tombol kembali. Nah, teman-teman di sini kita sudah pasti, langsung saja di sini teman-teman akan ada muncul apakah sudah pasti. Jika pasti, langsung saja akan kita klik teman-teman untuk proses mengakhiri pembuatan daftar akun ini. Oke, karena saya sudah merasa pasti, langsung saja saya klik akhiri. Nah, sudah selesai ya teman-teman pendaftaran akun SSCASN 2021. Di sini untuk langkah keempatnya pendaftaran telah selesai. Nah, selamat untuk Melda Marsaulina Pakpahan telah selesai pembuatan proses akun di portal SSCASN 2021. Nah, di sini di bagian paling bawah ada keterangan ya teman-teman untuk mencetak informasi pendaftaran dan untuk login kembali. Nah, jika teman-teman ingin login kembali, nantinya di sana kita akan melengkapi berkas proses pendaftaran selanjutnya. Jadi di sini saya akan mengklik kalimat di bagian yang paling atas dulu ya untuk mencetak informasi pendaftaran. Nah, saya akan klik di bagian yang paling atas. Kita akan lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sudah selesai. Jadi, caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang ingin mengikuti seleksi penerimaan CPNS 2021 sampai 2022 ini, yang pastinya terlebih dahulu teman-teman siapkan berkas-berkas yang sangat penting. Dimulai dari NIK, kartu keluarga, dan ijazah, dan teman-teman sediakan password, nomor handphone, dan email yang aktif. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman memberikan dukungan di like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Nanti kita akan buat video untuk melengkapi berkas. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye.